Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab Adabul Islam fi Talaqi dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di halaman 89. Adabul Islami fit Talaqi. Pada bab ini akan dijelaskan tentang etika Islam atau aturan-aturan Islam dalam perceraian. At-talaqu, tolak ghairul masyru'i, yang tidak mengikuti aturan syariat. Huwaladzi adalah sesuatu yahdimul usrata, yang merobohkan atau menghancurkan, meluluh lantahkan al-usara, rumah tangga. Wa yufattiku, dan mencerai beraikan atau memutus, ya, uraha, ikatan-ikatan rumah tangga, ikatan keluarga. Wa yud'ifu, dan melemahkan wahdatal ummati, persatuan umat. Wa yuhiru, dan membuat panas, ya, membuat panas as-suduro, hati atau dada, menjadikan hati itu emosi, dadanya meluap-luap. Wa yahtiku, dan menyingkap, ya, menyingkap atau menampakkan as-suturo, sate, hal-hal yang harusnya tertutup. Dengan perceraian itu hal-hal yang awalnya tertutup itu pasti akan dibuka, akan dipublish oleh masing-masing. Mungkin mantan suaminya kemudian memposting kejelekan istrinya, mantan istrinya kemudian memposting kejelekan suaminya, lalu terjadilah perang status, perang tulisan, perang konten di TikTok, di macam-macam. Ya, itu maksudnya wayah tikus sutur. Huwa tolak asyaddul adrari, adalah bahaya yang paling besar, adalah suatu yang paling berbahaya. Fi mujtama'il hayati, di dalam kehidupan sosial, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan, gitu ya. Wa abwadul halali ilallah, dan talak itu adalah perkara halal memang, tetapi dia dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Allah. Halal dia, tapi dia adalah sesuatu yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamjar, betapa banyak tolak itu mendatangkan, ya, menimbulkan atau menarik masaibah, pada bencana-bencana, pada musibah-musibah, pada masalah-masalah. Wa farraqa usaron, dan mencerai beraikan rumah tangga. Wa kam dhayya'a, dan betapa sering, betapa banyak tolak itu menelantarkan widadal asyahiri, rasa kasih sayang antar keluarga. Wa fasala, dan memisahkan, memutus, baina zaujaini, antara suami istri, ja'alallahu, yang telah Allah jadikan, bainahuma, di antara mereka berdua, mawaddatan, rasa cinta, warahmatan, dan kasih sayang. Wa dhahaba, dan tolak itu membawa atau pergi, ya, pergi bi'atfalihima, dengan membawa anak-anak mereka berdua, fi audiyatil hayrati, dalam jurang-jurang kebingungan. Anaknya menjadi bingung kalau bapak dan ibunya kemudian bercerai, wadhayai, dan keterlantaran, dan anaknya kan terlantar kemudian. Akan terjadi pertikaian, akan menjadi perebutan, apalagi misalkan terjadi pertengkaran yang seru di hadapan anak-anaknya, itu kemudian mungkin akan mengalami depresi, stres, kemudian akan berulah karena dia sudah mengalami broken home, keluarganya sudah tercerai-berai, dan dia akan berulah. Hina faqadu, tatkala anak-anak itu kehilangan an-na'ima, rasa nyaman, rasa tentram, rasa tenang, fidil ijtima'il ubuwati, dalam naungan kumpulnya bapak, wal umumati, dan ibu. Fala in kanat,
Maka jika ada yaitu musibah, bencana, aksaro aksa ad-dahiyatu aksaro ma takunu alaman, ya, jika kebanyakan musibah itu, ya, jika musibah aksaro ma takunu, maksudnya aksaru ma takunu maksudnya adalah lebih banyak terjadi alaman itu menyakiti lin nufusi pada hati. Jika musibah itu lebih menyakiti pada hati, ida atat itu maksudnya, ya, ida atat tatkala musibah itu datang ala ghirratin, tanpa persiapan atau dalam kelengahan atau tiba-tiba, dan musibah itu akan lebih menyakiti pada hati jika datang secara tiba-tiba. Fattolatu, maka tolak yazidu alaiha itu lebih daripada itu. Kalau ada musibah dia dan itu datangnya mendadak, itu kan sangat membuat hati kita sakit kan, ya. Sangat membuat orang itu menjadi stres dan seterusnya. Lah, tolak itu lebih dari itu, dia akan menimbulkan bahaya, dia akan menyakiti hati dan seterusnya yang lebih dahsyat daripada tertimpa musibah secara tiba-tiba tadi. Li'annahu, karena tolak yubaddilu itu mengganti al-hana'a, kehidupan yang tentram, yang nyaman, bisyaqai dengan kesengsaraan, wal ikhtilafa, dan mengganti keharmonisan, bil ikhtilafi dengan perceraian atau pertikaian, cekcok, tukaran. Waqad ajaza syari'u, syariat pembuat syariat dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu juga Rasulnya, memperbolehkan at-tolak di asyaddi ahwalid darurati, dalam keadaan, ya, darurat yang paling mendesak, dalam keadaan paling mendesak, ya. Dia adalah exit way, ya, jalur keluar yang terakhir. Jalur keluar yang terakhir, ya. Idza ta'ayyana, jika tertentu talak itu thariqan sebagai jalan bil khalasi untuk selamat minan nizai dari perselisihan. Jika sudah ada lagi cara untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan hubungan rumah tangga itu, maka jalan satu-satunya adalah tolak. Ya. Tapi itu adalah abghadul halal, perkara halal yang paling dibenci Allah. Walakinnahu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala menjadikan, akan tetapi syariat tadi Allah maksudnya ja'ala menjadikan silah hadzalika talaqi, senjata yang berupa tolak tadi atau hak untuk tolak, dia dizauji pada kekuasaan, pada tangannya laki-laki. Jadi tapi ada aturannya dalam Islam bahwa tolak itu hanya bisa dijatuhkan oleh laki-laki, oleh pihak suami, ya, oleh suami, ya. Tentu nanti perempuan boleh, tapi dia harus menggugat cerai. Jadi kalau laki-laki dia mengatakan saya tolak kamu kepada istrinya, sudah terjadi, ya, sudah terjadi tolak itu, tanpa harus kemudian ke hakim dan sebagainya, itu kan formalitas nanti administratif. Tapi kalau dia di rumah kok menjatuhkan talak, ya sudah terjadi talak itu. Tapi kalau istri dia ngomong, oh kamu tak cerai ke suami, ya tidak bisa terjadi kecuali dia melakukan gugatan cerai kepada pengadilan, ya. Li'anna rajula, kenapa kok hak untuk menjatuhkan talak diberikan pada suami? Li'anna rajula, karena laki-laki aqdaru, lebih mampu menguasai ala dhabti nafsihi, untuk menguasai dirinya, minal mar'ati, daripada perempuan. Karena laki-laki biasanya, ya, lebih mampu menguasai dirinya. Wa'maku, dan lebih dalam idrokan pertimbangannya. Dan laki-laki itu yang pertimbangannya lebih panjang, lebih dalam, lebih luas. Wahwalladzi, dan dia laki-laki itu, suami itulah yang adalah orang badala yang memberikan as-sadaqah, mas kawin, min malihi, dari hartanya. Dia yang memberikan mas kawin dari hartanya. Tentu kita melihat secara konteks, ya, bahwa kalau di Indonesia apa sih bangga-bangganya misalkan ngasih mahar, cuma maharnya seperangkat alat sholat, kan ya tidak bangga-bangga banget, gitu.
Tapi kalau ini kan karena konteksnya adalah dan penulisnya adalah orang Mekah, maka tentu memberikan mahar di Mekah itu di tanah Arab, di bangsa Arab itu kan besar. Ya ada dulu di sahabat itu ada yang maharnya adalah kebun kurma itu kan. Kalau kebun kurma hasilnya berapa itu? Misalkan ada yang memberi mahar apa namanya tanah 1 hektar itu kan luar biasa memang. Jadi yo ono pantes-pantes sih kalau dia merasa merasa lu aku sudah berjasa pada kamu ngasih mahar sekian lah kalau cuma maharnya 500.000 mau sok-sokan gimana gitu. Wa tahammala dan suami itu menanggung a'ba az-zawjiyati beban-beban kewajiban rumah tangga. Allah Ta'ala Allah berfirman ar-rijalu adapun laki-laki qawwamuna adalah pemimpin alan nisa'i atas kaum wanita. Kenapa kok dijadikan pemimpin? 2 alasan. 1, mimma faddalallahu sebab Allah telah mengunggulkan ba'dahum sebagian mereka, maksudnya adalah mengunggulkan laki-laki gitu ya. Ala ba'din atas sebagian yang lain, maksudnya adalah atas perempuan. Wa bima anfaku alasan keduanya adalah sebab mereka lah yang apa namanya memberikan nafkah min amwalihim dari harta mereka. Alasannya itu adalah karena Allah ini sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Alasan reasoning kenapa kok laki-laki itu diunggulkan atas perempuan. Waqad naffarallahu dan Allah benar-benar membuat menjauhkan al-azwaja para suami minat talaki dari talak. Sebisa mungkin Allah itu sebisa mungkin menghindarkan para suami dari talak. Jadi idza ahassa ahaduhum tatkala salah satu dari para suami itu sudah merasa bikarahati ahlihi, tidak suka terhadap istrinya, wa amarahum dan Allah memerintahkan para suami bizikril mahasini. Jadi ketika apa namanya suami itu sudah merasa tidak senang pada istrinya, sudah tidak nyaman bersama istrinya, Allah tetap mengingatkan mereka agar jangan sampai memilih jalan terbaik, jalan terakhir yaitu berupa talak. Allah memerintahkan kepada mereka, wa amarahum dan Allah merintahkan mereka bizikril mahasin. Mahasin untuk mengingat kebaikan-kebaikan istrinya. Jadi dalam situasi misalkan suami itu kok sudah enggan sama istri, sudah tidak nyaman dengan istri, sudah benci pada istrinya, maka coba diingat-ingat kebaikan istrinya. Liyakuna dzalik agar apa namanya mengingat kebaikan tadi menjadi syafi'an penolong li baqail israti pada tetapnya hubungan rumah tangga itu agar tidak terjadi perceraian. Apa pesan Allah? Faqala Allah Ta'ala kemudian Allah berfirman, in karihtumuhunna jika kalian para suami tidak suka atau benci pada istrinya, pada para wanita itu, maka bersabarlah. Fa'asa antakrohu boleh jadi kalian membenci syai'an sesuatu wa yaj'ala dan Allah menjadikan fi dalam sesuatu tersebut khairan katsiran kebaikan yang banyak. Boleh jadi kita tidak senang pada istri kita ya. Sudah tidak suka sama istri kita dan seterusnya, tapi ternyata pada itulah Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada istri kita itu. Faidah hassas zawju jika seorang suami sudah merasa bisu'i hulukil mar'ati keburukan akhlak, keburukan perangai istrinya, wal karahiyati li isyratiha dan benci untuk menggaulinya, faliyadkur khidmataha maka hendaklah dia mengingat khidmataha bagaimana istri itu melayani libaitihi atau mengurus libaitihi rumahnya, wari ayatiha dan bagaimana istri itu mengasuh liatfali anak-anaknya. Kalau sudah muncul kebencian dan seterusnya pada istri, coba diingat-ingat, ya Allah, istriku itu sudah merawat saya, sudah mengurus semua kebutuhan saya, sudah mengurus rumah saya, sudah mengasuh anak-anak saya dari bangun sampai tidur. Diingat-ingat betul sehingga fayatawaqqa'u sehingga kemudian dia bisa berharap minha darinya al khair kebagusan. Dengan demikian kan, oh iya ternyata bagus ya, banyak sekali jasa dari istri saya. Wal yatadakkar dan hendaknya pula suami itu mengingat
Awaqibat tolaki, akibat dari tolak itu berupa apa? Min surkotin, yaitu perceraian. Wa mut'atin, dan biaya mut'ah, biaya pelipur kesedihan sang istri, biaya kerugian non material gitu ya. Karena misalkan tertekan secara psikologi dan itu kemudian ada biaya kerugian yang bersifat tidak material itu. Wanafakotin, dan nafkah, kan tetap nanti kalau dia berpisah dengan istrinya dan punya anak, maka anaknya itu tetap harus dinafkahi oleh dia meskipun dia tolak. Wadaf'i muakhari sodakin, dan membayar sisa dari mas kawin, menyerahkan sisa mas kawin. Kalau mas kawinnya belum lunas, diserahkan. Wadai'ati atfalin, dan terlantarnya anak-anak. Nah, itu juga perlu dipikirkan, nanti anak-anak terlantar. Wa adawati asharin, dan permusuhan dari para mertua. Nah, mertuanya juga akan musuhan, keluarga si perempuan juga akan musuhan, ila dalik, dan hal-hal yang lain, minal madari, berupa bahaya-bahaya, berupa masalah-masalah, allati la yash'uru, yang tidak akan dirasakan di masaibiha, musibahnya itu az-zawju, oleh suami, yang suami tidak akan merasakan musibah tersebut, ya, atau kesedihan-kesedihan tersebut, masalah-masalah tadi, la ba'da tolak, kecuali setelah terjadi perceraian. Fakaifa ma'adzalik, bagaimana mungkin, ya, dengan akibat-akibat yang luar biasa tadi, dengan ending, dengan dampak negatif yang demikian besar tadi, yantahilu, berani memilih, ya, suami tadi al asbab, pada alasan-alasan yang paling lemah, alasan terlemah, liyatala'a, untuk bermain-main ditolak dengan tolak. Kalau sudah memikirkan itu tadi, dampak negatif yang demikian besar, lalu kok aneh kalau ada suami memilih alasan terlemah untuk bermain-main dengan tolak, misalkan hanya karena istrinya, misalkan, ya, hanya karena istrinya kok tidak berdandan misalnya, ya kan, itu alasan terlemah. Dan ya sudah, istrinya tidak suka berdandan kalau keluar, ya kan, kalau keluar tidak suka berdandan, wah, tampil koyok menyedihkan misalnya tampilnya di luar. Nah, kalau alasan itu kan alasan remeh dibanding dengan dengan dampak-dampak negatif yang tadi disebutkan tadi. Ya paling mentok kalau dia keluar dengan istrinya tanpa berdandan, kan paling dielok notiang, dihina orang, wah itu gak dirawat itu istrinya itu, wah itu kere itu, dan kan paling itu lah. Dampak yang ditimbulkan oleh itu kan hanya omongan orang, dan itu tidak bermasalah gitu dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh talak itu tadi. Jadi alasannya itu harus kuat, harus betul-betul sudah tidak ada jalan lain kecuali tolak. Fayu'addihi dalik, sehingga kemudian tolak itu akan menyebabkan ilantihakil maharimi, pada pelanggaran hal-hal yang haramkan. Nanti setelah terjadi tolak, ya, boleh jadi dia kemudian melanggar sesuatu yang haram. Karena dia sudah tidak punya istri, ya. Kalau berkumpul dengan istrinya kan ya dapat pahala. Nanti boleh jadi kemudian dia melakukan hal yang di luar itu dengan orang wanita yang tidak halal baginya. Wartikabil ini, dan melakukan dosa-dosa besar. Boleh jadi nanti terjadi dosa besar setelah terjadi perceraian itu tadi, karena mungkin akan melakukan zina, terjerumus pada zina, dan seterusnya. Wa qad rattaballahu, sungguh Allah telah mengurutkan mekanisme fitolaki dalam kitabih, dalam kitabnya, tolako, mekanisme tolak. Jadi Allah itu sudah mengatur mekanisme tolak. Jadi sudah ada juknis, petunjuk teknis dari Allah terkait tolak. Faqala, kemudian Allah berfirman, at-tolaku marratan, tolak itu 2 kali. Nah, tolak apa maksudnya? Tolak yang bisa dirujuk. Jadi 2 kali itu bisa dirujuk. Namanya tolak roj'i. Roj'i itu bisa dirujuk. Fa'imsakun bima'rufin. Fa'imsakun bima'rufin. Setelah itu boleh lagi untuk rujuk, ya. Fa'imsakun, maka boleh rujuk, boleh imsak itu ditahan agar tidak bercerai. Setelah 2 kali itu masih boleh imsak, boleh kembali, tapi bima'rufin, dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Au tasrihun, atau diceraikan, biihsanin, dengan cara yang baik pula.
Setelah 2 kali itu masih bisa kembali, masih bisa rujuk pada istrinya, atau ya diceraikan dengan baik-baik gitu ya. Faja'alat talqatal ula, Allah menjadikan tolak pertama roj'iyatan bersifat roj'i. Artinya bisa kembali pada istrinya. Takdiban karena mendidik lizaujati istri, litaduqa supaya istri merasakan alamal fitraq sakitnya perpisahan. Watuqaddira supaya istri itu menghitung atau mengkira-kirakan khosarot hayatiha kerugian hidupnya zaujiyati yang bersifat rumah tangga, kehidupan rumah tangganya. Wadai'ata atfaliha dan menghitung juga keterlantaran anak-anaknya yang tadi. Tsumma ja'alat talqata tsaniyata, kemudian Allah menjadikan tolak kedua rojiyatan aidan bersifat roji juga. Tolak kedua juga boleh rujuk, boleh kembali pada istrinya iqadan lizaujati untuk menyadarkan suami istri al-ghafilati yang lalai, untuk menyadarkan istrinya yang lupa. Watambihan dan mengingatkan li ahliha, memberi peringatan pada keluarga istri tadi, liyahudu agar keluarganya itu mengambil, memegang ala yadiha kedua tangan istri tadi. Wa yaqumu binusiha dan keluarganya itu memberinya nasihat, wa tarbiyatiha dan mendidiknya, fatastaqima sehingga perempuan itu istri tadi menjadi lurus ala thariqatin di atas jalan sholihatin yang patut lil isyrati untuk membina rumah tangga. Wa ja'alahuma dan Allah menjadikan dua tolak tadi roj'iyataini aidan bersifat roj'i. Alasannya antara lain liyatarawwa supaya merenungkan azzauju suami, wa yufakkiru dan memikirkan, wa yatadabbaru dan yang merenungkan atau mempertimbangkan amrahu urusannya, urusan permasalahan dirinya, qabla batit tolaki sebelum menghabiskan jatah tolaknya. Kan tinggal satu jatah tolaknya kan 3, ini sudah menghabiskan 2 lah. Kenapa kok 2 kali? Nanti 2 kali itu suaminya agar merenung berpikir sebelum dia menjatuhkan tolak terakhir yang sebagai penghabisan itu. Hal yasbiru, apakah dia bisa bersabar ala firatiha, apakah dia bisa betah berpisah dengan istrinya tadi. Dalam yasbir, jika dia tidak sabar, raja'aha maka dia boleh kembali pada istrinya. Fattolaqur raj'iyu, sehingga dengan demikian tolak raj'i yang tolak pertama dan kedua tahdibun lil akhlak itu membenahi perilaku, membenahi akhlak yang enggak baik agar jadi renungan. Wa wiqayatun dan penjagaan atau proteksi min khataril furqati dari bahaya perpisahan an-nihaiyati yang bersifat pamungkas. Wa tahsilun dan menghasilkan li sa'adati zaujiyati kebahagiaan rumah tangga. Summa ya'ti kemudian datang daurul furqati giliran dari perpisahan al-bainati yang bersifat pamungkas, penghabisan, al-musyari ilaiha yang ditunjukkan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqoulihi ta'ala dalam firman-Nya, in talaqaha, jika seorang suami mencerai istrinya, maksudnya sudah mencerai ketiga kalinya, fala tahillu, maka tidak halal perempuan itu, istrinya itu, lahu baginya, mim ba'du setelah setelah tolak yang kedua tadi ya. Hatta tangkiha hingga istri tadi, mantan istrinya itu menikahi zaujan suami ghairuhu yang lain. Sampai ada muhallil. Muhallil itu adalah yang membuat pernikahan yang sudah dicerai sebanyak 3 kali itu menjadi halal lagi bagi mantan suaminya. Jadi harus istrinya ini setelah pisah 3 kali, setelah selesai iddahnya, ya, setelah selesai masa iddahnya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Nanti kalau sudah cerai dengan laki-laki yang kedua ini, maka juga menunggu iddahnya. Setelah selesai iddah dia kosong, maka boleh dinikahi oleh mantan suami yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.